Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa kita masih melanjutkan kajian kita tentang hadis Nabi yang menginformasikan kepada kita bahwa ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari ke-7 golongan itu sudah berapa yang kita bahas? Sudah 5. Pak RW hafal ya, Pak RW mengingat. Ya, 5 itu adalah imamun adilun, imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, remaja yang tumbuh dan berkembang di dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang-orang yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Dan yang kemarin sebelum Idul Adha itu kita bahas, wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak bermain serong oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta serta juga cantik begitu, tapi dia tidak mau dan dia menyatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-6 sekarang ini yang kita bahas adalah seseorang yang bersedekah. Dan ketika sedekah itu dia menyembunyikan sedekahnya itu. Karena dia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga digambarkan seakan-akan ketika tangan kirinya itu mulungke bersedekah itu, tangan kirinya tidak melihat. Jadi gini. Nah, itu bukan gini, ini gambaran fisiknya, ini itu kiasan ya. Kiasan artinya luang tangan kanannya memberi aja kok tangan kirinya tidak lihat. Itu berarti dirahasiakan, disembunyikan. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfalaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, orang yang bisa bersedekah dengan sir itu Allah memberikan
pahala yang begitu besar sampai nanti Allah memberikan balasan, akan diberi naungan pada saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah memang ibadah maliyah bersedekah itu harus sir, harus disembunyikan? Ya sebenarnya tidak harus, ya, karena prinsipnya itu yang penting asal ikhlas. Ya. Nah, kalau harus share ya kadang-kadang ya tidak bisa ya. Seperti kurban begitu kemarin itu kan ya biar share ya. Wong kurban itu serah ke panitia, dicatat ya diumumke atau ya yang penting share, yang penting share. Apa namanya? Yang penting ikhlas maksud saya, bukan share. Yang penting ikhlasnya itu. Diketahui orang kalau ikhlas tidak masalah. Yang penting ikhlasnya itu. Ya. Nah, memang dalam saat-saat tertentu memang kalau bisa share juga bagus ya. Tapi juga kemudian lalu jangan wah malah kadang-kadang seujub dengan dirinya sendiri. Ya. Wah aku ini meskipun apa jenenge sedekah tapi rak ngomong-ngomong gitu. Aku ini meskipun sedekah tapi malah justru timbul masalah juga ya. Jadi intinya itu ikhlasnya itu. Ikhlas. Tapi kalau bisa memang bagus ya. Jadi itu untuk menjaga ya. Sebab apa? Gini, Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang itu bisa jadi ketika dia bersedekah itu sudah ikhlas. Tapi karena lalu kemudian itu diumumkan, lalu orang lain tahu, lalu kemudian itu ada pujian, lalu orang kemudian merasa senang dengan pujian itu, lalu kemudian bangga, lalu kemudian ujub, lalu kemudian muncul, wah aku memang, wah kalau sudah seperti itu, Masya Allah ya. Sebenarnya ketika bersedekah itu sudah ikhlas, ya, sudah berpahala, tapi kemudian pahala itu bisa dibatalkan Allah. Nah ini hati-hati ini ya. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, ya, memberikan sesuatu, jangan sampai kemudian ketika sudah berpahala itu, sudah ikhlas itu dibatalkan sendiri oleh kita. Dan itu diingatkan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an dengan eksplisit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Masya Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu itu dengan al-mannu. Al-mannu itu menyebut-nyebut. Ada enggak Pak? Orang itu sedekah, infak terus disebut-sebut, diundat-undat tak cara Jawane. Ya. Kayak ini nah ora karena aku ora iso kayak ngomong kayak aku gitu. Ada enggak yang seperti itu? Pernah kita dengar enggak itu? Nah itu namanya menyebut-nyebut, itu undat-undat, lebih tepatnya undat-undat orang Jawa, lebih tepat itu. Ya. Jadi itu undat-undat ya. Kayak orang aku sing muati ra aku sing itu sering begitu. Nah itu menghapuskan pahala ini. Ya, menghapuskan pahala sedekah. Al-man menyebut-nyebut sedekahnya. Lalu yang tidak boleh juga apa? Wal adza. Ya, dengan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Ya. Makanya jadi saya kan sering menyampaikan itu. Jadi orang bersedekah itu terutama kepada misalnya fakir miskin, orang pengemis itu. Kalau niat memberi sudah. Kalau memang tidak, qaulun ma'rufun
Wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik saja itu, ya, dan permintaan maaf itu lebih baik ketimbang memberi tapi diikuti dengan hal-hal yang bisa menyakitkan orang yang menerima. Kadang-kadang ada ndak itu ya, kalau tadi menyebut-nyebut, sekarang menyakiti, ada ndak? Nyei tapi bunyi-bunyikan gitu, ono ora? Nah, itu kadang-kadang iso menyakiti sing diwenehi. Lah nek sing diwenehi ngono kadang-kadang disakiti ora apa-apa sepenting asal dikei gitu. Tapi Gusti Allah ora seneng kuwi. Ya. Nah, niat memberi, beri dengan cara yang baik, ya, dan jangan sampai menyakiti. Ya, itulah sebab maka tadi itu kalau bisa, bahkan kalau perlu share rahasia, jangan sampai orang lain tahu, ya, supaya tidak kemudian lalu merasa tadi nggak enak tadi itu, sampai diatur seperti itu, jangan sampai menyakiti. Apa meneh ane sithik oleh nguneng-nguneni akeh ya tahu. Masya Allah, lah itu lebih bagus. Prinsipnya kalau bisa memberi beri, kalau tidak bisa sampaikan permaafan, mohon maaf ya, dengan qaulun ma'ruf, dengan ucapan yang baik, selesai. Ya. Lah sing luwih parah meneh, gitu. Orang nyeneni, wah malah lebih parah meneh gitu. Orang ngei malah nyeneni ya kuwi. Ya, tambah repot meneh nak kuwi. Jadi memberi lalu menyakitkan orang yang menerima saja itu sudah membatalkan pahala. Nah, lalu kemudian tentu saja adalah yang berikutnya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dengan riya, ya, kepada manusia. Riya itu mempertontonkan, memperlihatkan supaya dilihat. Ya. Itulah tadi makanya ya, jangan sampai. Oleh karena itu kalau bisa dirahasiakan, disembunyikan, jangan malah justru dipertontonkan gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu ya, yang sedekah itu dengan al-mannu, dengan menyebut-nyebut yang disedekahkan tadi, lalu dengan al-adza, dengan menyakiti orang yang disedekahi, lalu dengan riya, ya, itu oleh Allah digambarkan seperti apa namanya itu, kamasali sofwanin, ya, seperti batu yang licin, ya. Batu licin alaihi turab, yang di atas batu itu ada menempel debu, ya. Fa'asabahu wabilun, kemudian ada hujan yang lebat. Kira-kira apa ya, Pak? Batu sing menempel ning nggon. Kok batu sing menempel, Masya Allah. Batu kok menempel ya. Debu yang menempel di batu tadi gimana? Ya hilang sama sekali, tidak ada. Coba seperti itu, itu gambaran pahala orang sedekah yang kemudian diikuti dengan al-mannu wal adza war riya tadi. Ya. Nah, ini, ya. Jadi Al-Qur'an itu Masya Allah ya, kadang-kadang tuh kalau memberikan metafor ya, tamtsil itu ya, itu luar biasa indah-indah dan banyak sekali itu metafor dalam Al-Qur'an itu, tamtsil dalam Al-Qur'an itu. Jadi dalam kajian Al-Qur'an itu ada secara khusus bidang topik yang disebut dengan al-amtsilah fil Qur'an, ya. Jadi contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Nah itu. Jadi at-tamtsil ya, jadi contoh di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali itu metafor-metafor yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, orang yang tadi sekali lagi sedekah dengan al-mannu, dengan adza, dengan riya, itu tadi digambarkan seperti itu ya. Batu licin, ada debunya, lalu kena hujan sangat deras, hilang.
blas, ya, nggak ada apapun. Ya. Nah, itulah kenapa pentingnya orang lalu kemudian bersedekah dengan sir tadi itu, ya, dengan disembunyikan. Jadi sekali lagi kalau bisa diusahakan disembunyikan. Tapi kalau misalnya terpaksa kok harus terang-terangan, ya tetap berusaha untuk ikhlas, tidak melakukan al-mannu, tidak melakukan al-adha, dan tidak riya. Itu aja catatannya. Nah, sehingga kalau bisa sedekah seperti itu, masya Allah, pahalanya di sisi Allah luar biasa, ya, dilipat gandakan, berlipat-lipat sampai dengan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus nanti Allah di akhirat akan memberikan tadi itu naungan yang pada saat ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa, ya, mendapatkan posisi itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.